langsung bahas saja. Di situ ada ABC adalah belah ketupat. Ingat gambar belah ketupat kurang lebih seperti ini. Nah, belah ketupat seperti ini, di mana panjangnya dia harus sama ini. Panjangnya. Kita dikasih namanya sebagai A, B, C, dan D. Ada keterangan AD-nya, jadi A ke D itu sebagai U, dan A ke B itu sebagai V. Nah, dalam hal ini ingat, karena dia belah ketupat, maka panjang dari U itu sama dengan panjang dari V. Nah, ini sifat dasarnya. Terus BAD kita namakan sebagai alfa. Kita disuruh mencari, menentukan pernyataan 1 sampai 4 itu salah atau benar. Nah, teman-teman harus tahu dulu, kalau pernyataan seperti ini, pernyataan jawabannya A itu ketika 1, 2, dan 3 benar, B itu ketika 1 dan 3 yang benar, C itu ketika 2 dan 4 yang benar, yang D itu ketika jawabannya 4 saja yang benar, dan E itu ketika 1, 2, 3, dan 4 yang benar atau salah semua atau benar semua. Maka jawabannya yang E. Artinya, langkah pertama kita cek dulu pernyataan yang pertama. U dan V tegak lurus. Kalau U dan V tegak lurus, misalkan U seperti ini, V seperti ini, dia tegak lurus, maka bangun yang terbentuk itu bukan belah ketupat, teman-teman, yaitu persegi. Maka pernyataan pertama dia jelas salah. Ingat, kalau satu salah, otomatis pernyataan ketiga salah kalau untuk model soal seperti ini. Dan kalau kita cek ternyata memang salah, karena kalau kita gambarkan yang ketiga itu, saya langsung yang ketiga ya, proyeksi U pada V. Nah, kita gambarkan di sini misalkan U pada V. U di sini, V di sini, U pada V proyeksinya adalah ini. Nah, misalkan kita kasih nama apa? P gitu. Maka P itu diperoleh dari U dikali dengan cos alfa, alfanya di sini. Jadi bukan sin tapi cos ya. Nah, harusnya cos di sana. Maka pernyataan ketiga jelas salah. Kita lanjutkan. Sekarang pernyataan yang kedua. Apakah panjang U ditambah panjang V sama dengan 2U plus V? Nah, dari sini kita harus cermati, teman-teman. U plus V itu kita gambar. Kalau kita gambarkan seperti ini, dan U plus V. Jadi kalau kita gambarkan tadi V-nya tadi arahnya kemana? V itu AB. Jadi ini juga kita kasih nama sebagai V karena dia sejajar. Ini juga kita kasih nama sebagai U dia. Kalau kita gambarkan U plus V itu tinggal alurnya U ditambah V. Jadi kalau kita gambarkan ini ke sini ditambah ini ke sini. Nah, ini hasilnya adalah ini. Kalau kita tulis di sini, spread ini sebagai U, terus naik ke sini itu sebagai V, maka U plus V itu adalah ujung ke ujung. Nah, ini adalah U plus V. Nah, kita lihat bahwa U plus V panjangnya kita disuruh membandingkan. Nah, teman-teman perhatikan, U plus V panjangnya pasti kurang dari U ditambah panjang V kan. Nah, sementara U dan V itu sama, jadi U plus V panjangnya pasti kurang dari 2U, atau bisa juga U plus V itu kurang dari 2V, karena U dan V itu dia sama. Artinya pernyataan yang kedua ini jelas salah. Seperti itu, dari gambar pun sudah kelihatan. Kita lanjutkan untuk yang nomor 4. Poin keempat, kira-kira benar atau salah dia. U plus V itu tegak lurus dengan U kali V. Nah, U plus V sudah kita dapatkan. Sekarang kita cek U min V. U min V. Kita lihat nih U min V. Min V-nya kira-kira di mana nih, teman-teman? Kalau V itu ke atas, min V itu ke bawah. Saya gambarkan sini ya. Itu sebagai min V. Kalau kita jumlahkan U min V, maka nanti hasilnya adalah yang ini. Nah, kita lihat ternyata dia tegak lurus, teman-teman. Nah, dia tegak lurus ke sini kan. Nah, artinya U plus V itu tegak lurus dengan U min V. Jadi pernyataan yang keempat ini benar. Dengan demikian, jawaban yang memenuhi itu hanya yang D saja. Jadi yang ini itu adalah U plus V, sementara yang ini adalah U min V.
V. Jadi dia posisinya tegak lurus. Demikian, semoga bisa dipahami. Oke, ada sebuah soal di mana bahwa sembarang segitiga ABC dan ada ST di situ masing-masing titik tengah dari AC dan BD. Dan diketahui vektor ST itu diberi nama sebagai vektor U di sini. Nah, kita disuruh mencari atau memodifikasi AB plus AD ditambah CD ditambah CB ditambah CD dalam bentuk vektor U. Nah, sebelum ke sini teman-teman ingat kembali konsep dasar penjumlahan. Inti penjumlahan adalah misalkan ada ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, misalkan ini A, ini B, ini vektor C, ini vektor D, maka nanti penjumlahan semuanya tinggal tarik ujung ke ujung, yaitu A plus B plus C plus D. Nah, inilah hasil penjumlahannya. Nah, konsep penjumlahan sederhana seperti ini yang akan kita gunakan untuk menguraikan U ini. Sementara ST yaitu U itu bisa kita dapatkan dari penjumlahan apa? Coba kita modifikasi, kita mainkan sehingga memunculkan masing-masing ini. Sekarang kita cek yang memunculkan misalkan dari AB dulu, dari AB. Jadi gimana caranya ST ini akan muncul penjumlahan dari AB? Ya sudah, ST ini bisa kita tulis sebagai penjumlahan dari SA ditambah dengan AB, gitu kan? Ditambah dengan apalagi BT. Nah, nanti ketemulah ST. Jadi ST itu bisa kita tulis sebagai SA ditambah dengan AB ditambah dengan BT. Nah, itu ternyata di sini kita sudah bisa memunculkan AB-nya. Sekarang dengan cara yang sama coba kita munculkan yang lain, misalkan yang AD. AD itu bisa kita munculkan AD mana nih? AD itu artinya ke sana ya. Nah, ST itu bisa kita tulis sebagai, saya tulis di bawahnya, ST itu kita tulis sebagai, ini kan bisa kita tulis seperti ini teman-teman, S ke SA, dari SA terus SA ke AD, gitu kan, AD ke DT. Nanti bisalah ketemu ST juga. Maka dari sini bisa kita peroleh ST itu sebagai penjumlahan dari pertama dari SA terus ke AD terakhir ditambah dengan DT. Sekarang muncul yang AD di sini. Kita munculkan lagi yang CB sekarang. Ini dengan cara yang sama, ini saya hapus dulu. CB mana CB? CB jadi ke sini ya. Nah, untuk memunculkan CB dari mana ya ini? Dari pertama dari SC ke CB terakhir ke BT. Nah, muncullah ST juga. Jadi ST itu bisa kita munculkan dari pertama kita jumlahkan dari SC gitu kan, ditambah dengan CB ditambah dengan BT. Nah, muncul di sini bentuk apa ini? Bentuk CB. Terakhir kita munculkan bentuk CD sekarang. Ini kita hapus lagi. Sekarang yang CD. CD kita peroleh dari mana? CD. Kita munculkan dulu CD. CD ke sini ya. Nah, ST itu bisa kita munculkan sebagai pertama ke SC dulu. SC dulu, baru ke CD. CD terakhir ke DT. DT. Nah, kita peroleh seperti itu. Nah, teman-teman coba kita jumlahkan karena yang kita perlukan kan penjumlahan ini semua nih. Nah, kita jumlahin aja semua. Kita jumlahkan diperoleh 4 ST. 4 ST itu sama dengan yang ini kita sendirikan. Karena nanti akan kita cari nilainya ini. Nah, kita jumlahkan. SA-nya ada 2, jadi bisa kita tulis sebagai 2 SA ditambah dengan SC-nya ada 2 juga, ditambah dengan 2 SC ditambah dengan DT-nya ada 2 ya 2 DT ditambah dengan BT-nya ada 2 BT terakhir ditambah dengan ini semua yaitu A B plus A D plus CB plus C D. Nah, jadi nanti yang kita perlukan
nilainya ini, apa namanya, format ini dalam bentuk U. Sekarang kita cek nih, ST tadi kan U ya, maka kita tulis di sini aja. Jadi 4U sama dengan ini semua, duanya saya keluarkan aja, 2 saya keluarkan, 2 dikali dengan SA ditambah dengan SC tambah dengan DT ditambah dengan BT ditambah dengan yang bagian kotak ini, yaitu AB ditambah dengan AD ditambah dengan CB ditambah dengan CD. Oke, kita lanjutkan. Oke, perhatikan teman-teman penjumlahan dari SA ke SC. Kalau kita gambarkan AC itu kan seperti ini nih. AC ini kan titik tengahnya adalah S, ini titik A, ini titik C. SA itu ke sini, SC ini ke sini, dia berkebalikan. Nah, kalau kita jumlahkan kan sama dengan 0 ini. Artinya dari sini kita peroleh bahwa SA ditambah dengan SC itu sama dengan 0 karena kan dia panjangnya sama dan ini arahnya berkebalikan, maka nilainya berlawanan. Demikian juga untuk DT plus BT, coba perhatikan DB. DB kita peroleh gambar seperti ini, di sini adalah D, ini adalah B, dan T titik tengahnya. Nah, arahnya perhatikan teman-teman. DT itu ke sini, terus BT itu ke sini, di arahnya berbalikan, panjangnya sama. Artinya kalau kita jumlahkan nanti DT plus BT itu juga sama dengan 0. Dengan demikian soal ini bisa kita tulis ulang jadi 4U sama dengan 2 dikali 0 ditambah dengan 0 karena nilainya masing-masing 0 ini ditambah dengan AB plus AD plus CB plus CD. Nah, ketemu teman-teman, ini hasilnya 0 kalikan 0, 0, maka AB plus AD plus CB plus CD ini nilainya berapa? 4U. Maka jawabannya adalah yang E. Nah, demikian. Semoga berhasil. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Ini masih terkait dengan penjumlahan vektor. Untuk gambarnya, teman-teman yang penting ingat aja kalau ada penjumlahan vektor seperti ini, maka hasilnya adalah ini ke sini. Ini misalnya seperti A, B, C, D. Maka yang bagian ini ke sini itu sebagai A plus B plus C plus D. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi tinggal ujungnya tarik ke ujungnya. Tinggal kita konstruksikan yang ditanyakan di soal. Di situ diketahui pertama U itu adalah OA, ini sebagai U, kita gambar dulu. Terus OB itu sebagai V, jadi ke sini itu sebagai V. Terus W itu sebagai OC, OC itu O ke C itu sebagai W. Nah, kita disuruh menyajikan vektor ST sehingga memunculkan bentuk UVW. Nah, dalam hal ini coba teman-teman perhatikan atau kita konstruksikan dulu kira-kira ST itu bisa kita dapatkan dari penjumlahan vektor apa. Dalam hal ini bebas ya, silahkan berkreasi sendiri. Misalnya nih, ST itu bisa kita peroleh dari pertama SO, habis SO, terus SA, habis SA, baru AT. Nah, ini juga bisa menghasilkan vektor ST. Yang lain juga bisa, terserah teman-teman. Dari sini kita tuliskan bahwa ST itu bisa kita tulis sebagai SO ditambah dengan OA gitu kan, ditambah dengan AT. SO sendiri itu adalah setengah dari BU. SO itu adalah setengah dari BU. Karena kan S itu titik tengahnya BO ya. Ditambah dengan OA sendiri sudah ada tuh, yaitu sebagai U. Ditambah dengan AT. AT mana? AT itu kita peroleh sebagai setengahnya AC. Kenapa? Karena T itu tepat di tengah-tengah AC. Jadi tak uraikan lagi. BO itu bisa kita tulis sebagai OB. OB, tapi karena berbalik arah maka bila kalikan tanda negatif. Ditambah dengan U, ditambah dengan setengah AC. Nah, AC bisa kita sajikan sebagai apa? AC itu bisa kita sajikan sebagai AO ditambah dengan OC. AO ditambah dengan OC. Kalau kita tulis, kita kasih warna yang berbeda.
AO. AO itu ke sini, bentar. AO ditambah dengan OC. Nah, dari sini kita bisa dapatkan sebagai AC. Kita lanjutkan. OB sendiri sudah ada kan? OB itu sebagai apa di sana? OB itu sebagai V, maka ini kita tulis sebagai setengah V ditambah dengan U ditambah dengan setengah. Nah, AO kan sudah ada tuh. AO itu sama dengan negatif dari OA karena dia berbalik arah ditambah dengan OC. Nah, tinggal kita sempurnakan nilainya. Kita tulis ulang sebagai min setengah V ditambah dengan U ditambah dengan setengah. OA sudah ada, OA itu adalah U, maka ini sebagai min U ditambah dengan OC juga sudah ada, yaitu sebagai W. Nah, tinggal kita buka kurungnya, nanti diperoleh hasil min setengah V ditambah dengan U ditambah dengan min setengah V juga ditambah dengan setengah W. Hasil akhirnya apa teman-teman? Yang U kita tulis ulang, yang U kita tulis tetap. Oh, maaf, ini U kita jumlahkan ini sama ini ya, yaitu setengah U. Oke, maaf, ini kan tadi U ya, karena min setengah U dikali U ada setengah dikali min setengah U adalah min setengah. Oke, ini kita jumlahkan min setengah U, terus ditulis ini yaitu min setengah V ditambah dengan ini, ditambah dengan setengah W. Nah, sudah kita dapatkan nih bentuknya teman-teman. Kalau melihat jawaban yang ada, kira-kira jawabannya yang mana nih? Setengah U min setengah V plus setengah WU yang C. Oke, demikian, semoga bisa dipahami. Ada dua vektor di mana ada sudutnya di sini. Ingat kembali, misalkan kita gambar seperti ini vektor A, ini vektor B, dan alfa di sini sudutnya. Maka teman-teman kalau ada seperti ini berlaku perkalian vektornya A kali B itu sama dengan panjang A dikali panjang B dikali dengan sudutnya yaitu cosnya, cos alfa. Adut B sendiri itu bisa kita peroleh dengan cara kita kalikan 2 dikali 3, 2 dikali 3 ditambah dengan K dikali 5, jadi 5K sama dengan panjang A. Panjang A sendiri bisa kita dapatkan sebagai akar dari 2 kuadrat ditambah dengan K kuadrat panjang vektor. Terus panjang vektor B kita peroleh dengan cara 3 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat dikali dengan cos 45. Oke, kita hitung. 2 kali 3 itu 6 ditambah dengan 5K sama dengan akar dari 4 plus K kuadrat dikali dengan ini 3 kuadrat, ini 9 tambah 25 itu berapa? 34 ya. Jadi ini sebagai akar 34. 9 tambah 25 akar 34 dikali dengan cos alfa, yaitu cos alfa. Cos alfa itu setengah akar 2. Nah, dari sini coba kedua ruas kita kuadratkan semua, baik kanan maupun kiri kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan semua, yang ini juga kita kuadratkan semua. Dari sini kita peroleh hasil kuadratnya ini diperoleh 36 plus 60K plus 5K dikuadratkan yaitu 25K kuadrat sama dengan ini dikuadratkan hilang akarnya jadi 4 plus K kuadrat dikali dengan ini 34 dikali ini dengan 1/4 dikali dengan 2. Ini bisa kita coret-coret hasilnya ini 2, 34 bagi ini hasilnya berapa ini? 17 ya. 17. Dari sini kita peroleh sama dengan 17 kalikan 4 itu 68 ditambah dengan 17 kali K jadi 17K kuadrat. Sekarang kita pindah ke kanan semua, ke kiri semua. 25 dikurangi 17K diperoleh 8K kuadrat. 8K kuadrat ditambah dengan 60K, nanti 36 kurangi 68 itu 32, min 32 sama dengan 0. Kita sederhanakan, saya bagi 4 semua diperoleh 2K kuadrat ditambah dengan 15K dikurangi 8 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan ya, kita faktorkan yaitu 2K min 1 dikali K plus 8 sama dengan 0. Artinya dari sini kita peroleh 2K min 1 yang sama dengan 0, artinya K itu sama dengan setengah atau
K-nya sama dengan min 8. K-nya atau seperti ini, K sama dengan K plus 8 sama dengan 0, jadi K-nya sama dengan min 8. Nah, jawaban yang memenuhi yang mana? Yang B yang memenuhi. Ternyata ada K-nya sama dengan setengah. Karena yang diambil adalah Oke, dikali vektor A dan vektor B. Kita tuliskan vektornya. Vektor A itu sebagai E, Y, 5. Ini kita tulis koefisiennya saja biar lebih simpel. Sementara yang B itu vektornya adalah min 1,2, berapa tuh? 3 plus 2. Nah, itu untuk yang B. Ini kita tulis koefisiennya saja. Terakhir untuk vektor yang C. Yang C itu koefisiennya adalah di sini ada min 2Y, ada min 1 di sini, ada 7 di sini. Nah, sudah kita dapatkan vektor-vektornya. Ternyata masing-masing ini A dan C ini tegak lurus dengan B. Teman-teman harus ingat kalau ada vektor tegak lurus, ini vektor A, ini vektor B. Kalau tegak lurus maka berlaku perkaliannya itu sama dengan 0, gitu kan? Sekarang kita cek nih. A dengan B tegak lurus. Ini dia tegak lurus. Maka dari sini otomatis A kali B-nya itu sama dengan 0. Kita kalikan A kali B-nya, X dikali dengan min 1 diperoleh min X, ditambah dengan Y kali 2 diperoleh 2Y, 5 dikalikan 3 plus 2, ini ada X-nya ya, 3X plus 2, tinggal kita kalikan, ditambah dengan 5 kali 3X plus 2. Nilainya harus sama dengan 0. Apabila kita sederhanakan diperoleh nanti 15X dikurang X itu 14X. 14X ditambah 2Y sama dengan 10, pindah ruas ke kanan, maka diperoleh min 10 di sini. Kita punya informasi pertama. Yang kedua, ternyata B dan C dia juga tegak lurus. Karena dia tegak lurus, maka berlaku B dikali C dia sama dengan 0. Kita kalikan sekarang, dikalikan C min 1 kalikan min 2Y itu diperoleh berapa? Positif 2Y. Terus 2 dikurangi dikalikan min 1 itu min 2, ditambah dengan disitu ada 3X plus 2 dikalikan dengan 7. Nilainya harus sama dengan 0. Apabila kita rapikan, nanti teman-teman akan mendapatkan nilai berapa ini? 7 kali 3X itu 21X. Terus Y-nya 2Y ditambah dengan 2Y. Nanti ada 12 ya, pindah ruas menjadi min 12. Yaitu 7 kali 2 itu 14, 14 kurangi 2 itu 12. Pindah ruas menjadi min 12. Dapat informasi satu lagi. Jadi pernyataan 1 dan 2 ini sepertinya bisa kita eliminasi nih teman-teman. Dengan cara diapakan? Kita kurangkan saja. 1 dan 2 kita kurangkan. 14 dikurangi 21X itu min 7X ya. Nanti 2Y sama 2Y hilang. Min 10 dikurangi 12 itu berapa? Min 2. Dari sini kita dapatkan nilai X-nya. X-nya adalah min berapa tuh? Min kenapa min? Bentar, ada yang salah nih. X-nya jadinya positif ya. Oh ini maaf, ini ada yang salahnya positif karena min 10 dikurangi min 12 itu harusnya positif 2. Jadi X-nya adalah min berapa itu? Min 2/7. Dapat X-nya min 2/7. Terus kita substitusikan ke salah satunya, misalkan kita masukkan ke sini untuk mendapatkan nilai Y-nya. Maka kita peroleh 21 dikali min 2/7 ditambah dengan 2Y sama dengan min 12. Ini kita coret, nilainya 3. Jadi 2Y-nya sama dengan 3 kali 2 itu min 6. 6 pindah ruas itu artinya min berapa itu? Min 6, jadi 12 kurangi 12, min 12 ditambah 6, yaitu nilainya min 6. Dari sini kita peroleh Y-nya sama dengan min 3. Nah, sudah dapat dua informasi nih. Ternyata yang ditanyakan apa di sana? Ditanyakan adalah min 1/4 dari 7. A dikurangi C. Nah, kita masukkan
Sekarang nilainya sama dengan min 1/4 dikalikan dengan 7. A-nya kita masukkan teman-teman. Hanya tadi adalah X, Y, X-nya sudah ada di sana yaitu min 2/7, Y-nya itu min 3,5. Nah, kita kalikan dikurangi dengan vektor yang C. C itu adalah min 2Y, jadi min 6, min 1,7. Nah, kita peroleh nilainya sama dengan min 1/4. 7-nya kita kalikan ke dalam, diperoleh vektor min 2, min 21,7 kali 5 itu 35, dikurangi dengan min 6, terus min 1,7. Tinggal kita kurangkan entry-entrynya, maka diperoleh min 2 dikurangi min 6, jadi 4 ya nilainya. Min 2 kurangi min sama min jadi plus, maka min 2 ditambah 6 itu hasilnya 4. Oh maaf, bukan min 6 ya, salah nih, karena kan dari Z-nya tadi min 3 kali 2 itu harusnya positif 6, ini positif 6. Oke, sekarang kita peroleh min 2, min 6 itu min 8, min 21 ditambah 1 itu adalah min 20, terus disitu ada 35 dikurangi 7 itu 28. Jika dibagi 4 semua dikalikan 1/4, maka diperoleh hasilnya berapa itu? Hasilnya adalah 2,5, min 7. Vektor yang mewakili yang mana? Yaitu sama dengan 2i plus 5j min 7k. Nah, jawaban yang memenuhi ada nggak nih teman-teman? Yaitu yang C. Nah, demikian, semoga bisa dipahami.